Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Genta Pradita. Kali ini saya Ahmad Firdaus akan membahas mengenai materi matematika akademik ya untuk persiapan tes Akpol, Akmil, Bintara, yaitu di bagian dari persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat sebagaimana kita ketahui bahwa pengertiannya adalah persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan variabel pangkat tertinggi sebesar 2. Nah, di sini ada AX pangkat 2, yaitu X pangkat yang terbesarnya adalah X pangkat 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat dapat ditulis dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada berbagai cara. Ada dengan cara faktorisasi. Ciri-ciri faktorisasi adalah yaitu dibikin 2 kurung. Nanti tinggal menempatkan angka X1 dan X2 nya ya. Nanti akan kita coba latih. Nah, berikutnya adalah bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini agak jarang digunakan atau dicari untuk mencari akar-akar. Bisa juga dengan rumus ABC yaitu X1, X2. Maka nanti bisa dicari dengan rumus ABC. Min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi sama 2A. Begitu kira-kira sebagai pengantar dari persamaan kuadrat. Nah, sebagai contoh misalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12. Oke, nah cara yang paling gampang saja ya. Di sini kan X kuadratnya depannya 1, jadi tinggal kita bikin saja dengan 2 buah kurung. Nah, kita bikin X kuadrat berarti di sini adalah X sama X. Lalu kita cari perkalian 12 yang selisihnya. Nah, di sini belakangnya adalah negatif, berarti nanti sebagai kata kuncinya selisih. Ya, selisihnya harus 4 dari perkalian 12. Apa aja sih perkalian 12? Perkalian 12 itu kan bisa 12 itu bisa 2 kali sama 6, bisa juga dengan 3 kali 4. Nah, mana perkalian yang selisihnya 4? Ternyata ada di pilihan yang 2 sama 6 ya. Karena kan 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan di sini. Kita masukkan angkanya dulu, 2 sama 6. Oke. Terus tandanya gimana supaya jadi plus? Nah, patokannya di sini. Karena di sini tengah-tengahnya plus, maka kasih yang paling besar. Antara 2 sama 6 yang besar kan adalah si 6. Berarti namanya adalah positif. Sisanya adalah negatif. Nah, untuk uji coba berarti kita tinggal hitung nih. Min 2 ditambah 6 adalah 4. Kemudian min 2 dikali 6 adalah minus 12. Kemudian masing-masing kita bikin jadi X minus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Dari mana sih 2-nya? Kayak kalau mau pelan-pelan lagi. Nah, 2-nya itu adalah dari 0, kemudian min 2 pindah ke kanan, ditambah sama 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Terus satunya lagi, X tambah 6 juga kita bikin jadi sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang sama 6. Karena positif 6, pindah ke kanan jadi minus 6. Sehingga menjadi X sama dengan minus 6. Nah, jawabannya adalah, yang paling kecil dulu ada minus 6, koma, dan ada 2. Nah, begitu untuk contoh soal nomor 1, menentukan akar-akarnya. X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 6, atau boleh dijawab dengan HP sama dengan min 6,2. Semoga bisa dipahami, itu contohnya. Nah, sudah ada bersama ya hasilnya. Oke. Dalam menentukan faktor atau mencari akar, itu kan ada 3 pilihan tadi. Bisa faktorisasi, kita dapat minus 6 sama 2 tadi. Atau bisa juga dengan kuadrat sempurna. Nanti teman-teman bisa dipelajari kuadrat sempurna seperti apa. Pertama, min 12 pindah ke kanan. Lalu si 4-nya ini dibagi sama 2. 4 dibagi 2 kan 2. Nah, taruhlah sebelah sini. Dikasih kuadrat. Begitupun sebelah kanannya juga dikasih dengan 2 kuadrat, yaitu sama dengan 4. 12 ditambah 4 adalah 16. Kemudian si kuadratnya pindah menjadi plus minus akar harusnya. Plus minus akar dari 16. Jadi sama dengan plus minus 4. Nah, nanti akan 2 kondisi. Bisa plus 4, bisa minus 4. Kalau kita ambil yang positif kan jadinya adalah
min 2 ditambah 4 jadi sama dengan 2. Nah, ada di sini. Atau juga kalau kita milih negatif, min 2 dikurang sama 4 jadi minus 6. Nah, adanya di sebelah sini. Atau dengan jalan terakhir, rumus ABC. Rumus ABC tadi kita sudah simak. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, dipraktekkanlah di bagian sebelah sini. Yang mana sih A-nya? A-nya adalah ini. Ini posisi A-nya di depan sini. Kalau tidak ada angkanya berarti sama dengan 1. Ini sebagai B-nya dan ini sebagai C-nya. Ya. A, B, sama C. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, nanti tinggal kalian teliti. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan cara pemfaktoran. Jika bentuknya bagus, tapi kalau seandainya bentuk tidak bagus, maka jalan terakhirnya adalah dengan cara rumus ABC. Ya. Semoga bisa dipahami. Baik, contoh soal yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sama kayak tadi. Bagaimanakah caranya? Kita lihat. X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Maka kita bikin 2 kurung saja. Lalu, di sini ada 15. Carilah perkalian 15 yang selisihnya. Ingat di sini tandanya minus, berarti selisihnya. Selisihnya harus 2. Berarti kita punya angka X sama X dan ada angka 5 sama 3. Ya. Kalau belakangnya negatif, ingat pasti dia akan beda tanda, tinggal tergantung di tengahnya. Tengahnya negatif, maka yang besar adalah negatif, sininya adalah positif. Nah, sehingga boleh deh kita bikin X minus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 5, maka jadi X sama dengan 5. Atau X ditambah sama 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurang 3, berarti X sama dengan minus 3. Oke, yang paling kecil siapa? Minus 3 ya, kita tulis terlebih dahulu dan ada angka 5. Nah, jadi jawabannya min 3 sama 5 ada di pilihan yang C isinya. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Nah, jika diketahui X kuadrat dikurang 10X tambah 24 dengan akar-akar X1 dan X2. Berarti nanti harus dikasih nama nih, akar-akarnya X1 dan X2. X1 lebih besar daripada X2, maka tentukanlah 10X1 ditambah 5X2. Oke, kita faktorkan dulu. Kita tulis lagi di sini ya. Ada X kuadrat dikurang 10X ditambah sama 24 sama dengan 0. Kita buat faktorkan saja, faktorisasi. Nah, ada X sama X. Kemudian perkalian 24 yang jumlahnya 10, yaitu berapa ya? 24 itu kan bisa 2 kali 12, bisa dikali sama 8, bisa juga 4 dikali sama 6. Nah, banyak kemungkinan. Mana yang jumlahnya 10? Karena kan dia mintanya positif. Kalau positif berarti jumlahnya harus 10. Nah, ada di sini nih, yaitu 4 sama 6. Nah, kalau belakangnya plus, maka dia akan sama tanda. Bisa min-min, bisa plus-plus, tergantung tanda di tengahnya. Tanda di tengahnya adalah negatif, maka kita kasih min sama min. Apa buktinya? Buktinya adalah min 4 sama min 6, maka jadi min 10. Min 4 dikali min 6 jadinya plus 24. Oke, langsung saja kita bikinlah X sama dengan 0 ditambah 4 ya. Langsung saja X sama dengan 4. Atau satunya lagi adalah X dikurang 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 6. X sama dengan 6. Sehingga kita punya ada 4 sama 6. Kita masuk. Siapa sih yang paling besar? X1 atau X2? X1 lebih besar daripada X2. Berarti ini sebagai X1-nya dan ini sebagai X2-nya. Nah, tinggal kita masukkan deh ke pertanyaannya. 10X1 ditambah 5X2, maka jadi 10 dikali X1, yaitu 6, ditambah 5 dikali X2, X2-nya adalah 4. Nah, jadi sama dengan 60 ditambah 20, jadi sama dengan 80. 80 ada di pilihan jawaban yang B.
Oke, begitu ya untuk contoh soal nomor 3. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal nomor 4 sama kayak tadi. Tapi yang bikin beda adalah di bagian depannya sini. Nah, di bagian depan sini ada angka 2. Bagaimana cara memfaktorkan kalau ada angka 2 di depan sini? Oke, kita tulis dulu soalnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan saja. Nah, kalau depan di sini ada angka 2, cara gampang faktorinnya teman-teman bikin dulu nih. 2x, kemudian ada 2x dan dibagi dengan 2. Nah, seperti itu. Saya ulang ya. Kalau depannya 2, maka kita buatlah 2x bawahnya 2. Nanti salah satu kurung yang ada di sini kita akan bagi dengan 2, salah satunya. Oke, kita lanjutkan. 2 dikali 5 adalah 10. Nah, kita cari perkalian 10 yang selisihnya 3 berapa ya? Cuma ada 1 ya, 5 kali sama 2. Nah, tandanya karena belakangnya negatif, maka dia akan berbeda tanda. Tinggal tergantung di tengahnya. Tengahnya positif, maka paling besar positif. Sini berarti negatif. Oke, sekarang kurung mana yang bisa dibagi sama 2? Ternyata yang bisa dibagi 2 adalah yang kurung sebelah kanan ini. Ini kan bisa dibagi sama 2. Ya. Oke, kita bagi 2 saja. Berarti yang bagian depan sama saja. 2x ditambah sama 5. Nah, ini dibagi sama 2 adalah x. Kemudian min 2 dibagi 2 adalah min 1. Sama dengan 0. Maka, sama kayak tadi, 2x ditambah sama 5 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 5. 0 dikurang 5 minus 5 ya. Oke, baik. Kita akan cari nilai dari masing-masing si akarnya. Yang pertama ada 2x ditambah sama 5 sama dengan 0. Maka sama dengan 0. Oke, maaf. Oke. Nah, ya. Ini sama dengan 0. Berarti kan 2x sama dengan 0 dikurang 5 adalah minus 5. Sehingga x-nya sama dengan min 5 per 2. Yang satunya lagi adalah x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 ditambah 1 adalah 1. Oke, kata dia x2 lebih besar daripada x1-nya. x2 berarti yang ini nih sebagai x2-nya. Karena kan 1 lebih besar daripada min 5 per 2. Berarti ini sebagai x1-nya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ya. Berarti 4 dikali sama x1. X1-nya adalah tadi ini min 5 per 2. Ditambah 3 dikali sama 1. Karena x2-nya adalah 1 di sini. Oke, 4 kali min 5 adalah min 20 dibagi sama 2 ditambah sama 3. Nah, min 20 dibagi 2 adalah min 10 ditambah sama 3. Jadi sama dengan minus 7. Itulah jawaban untuk di contoh soal nomor yang keempat. Minus 7 ada di pilihan yang E jawabannya. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah tentukanlah akar-akar dari persamaan 2x tambah 1 kuadrat tambah 2 sama dengan, nah ini. Yang sebelah kiri kita akan tulis dulu menjadi 2 bagian. 2x ditambah 1 dikali dengan 2x ditambah sama 1. Ditambah dengan si 2. Di sini ada 2-nya. Ditambah dengan 2 sama dengan, nah kalau yang ini kita kalikan ke dalam. X kali 2x adalah 2x kuadrat. Kemudian x kali min 1 adalah min x. Oke, ya. Kita kalikan pelang ini. 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. 2x dikali 1 adalah 2x. 1 kali 2x adalah 2x. 1 kali 1 adalah 1. Ditambah dengan si 2. Yang sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Min 2x kuadrat ditambah sama x sama dengan 0. Oke, 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat adalah 2x kuadrat. 2x tambah 2x adalah 4x tambah x lagi menjadi 5x. 1 ditambah 2, 3
Udah tidak ada temannya lagi, maka tinggal ditambah sama 3 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Karena depannya adalah 2x kuadrat, maka jadinya kita buatlah menjadi 2x, kemudian ada 2x juga, dan di bawahnya kita bagi dengan 2. Oke. Lalu 2 kali 3 adalah 6, perkali 6 yang jumlahnya 5 adalah 2 kali 3 ya, atau 3 kali 2, sama saja. Nah, karena persamaannya plus semuanya, maka kita bikin jadi plus, kita bikin jadi plus. Manakah yang bisa dibagi sama 2? Ternyata yang kurung sebelah kanan bisa dibagi sama si 2. Oke, sebelah kirinya normal saja, maka jadi 2x ditambah 3. Yang sebelah kanan adalah x ditambah sama 1 ya, karena sama-sama dibagi dengan 2. Nah, sebelah sini nanti dapatnya kita bikin di sini deh. Ada 2x ditambah 3 sama dengan 0, maka jadi 2x sama dengan minus 3 ya, pindah ke kanan menjadi min 3/2. Yang bawahnya ada x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 1. Maka jawabannya min 3/2 dan minus 1 ada di pilihan yang D isinya. Begitu untuk contoh soal nomor 5, semoga bisa dipahami. Kita yang ke-6 sekarang. Jika salah satu akar persamaan ax kuadrat tambah 5x dikurang 12 sama dengan 0 adalah 2, maka berapakah nilai A? Susah nggak kira-kira? Oh, ternyata ini sangat gampang. Nah, karena 2 ini adalah akarnya, salah satu akarnya, maka tinggal kita masukkan aja ke dalam x yang ada di sini nih. Ya, tinggal kita masukkan saja. Menjadi A dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka menjadi 4A ditambah sama 10 dikurang 12 ya, sama dengan 0. Berarti 4A, 10 kurang 12 adalah min 2 sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 2/4. Nah, berapa sih sederhananya 2/4? 2/4 adalah setengah. Ya, ada di pilihan jawaban yang A. Begitu. Ya, jadi cukup mudah. Kalau dibilangnya adalah salah satu akarnya, maka tinggal kita input saja ke dalam X yang ada di persamaannya. Demikian untuk pembahasan mengenai persamaan kuadrat kali ini bersama saya Ahmad Firdaus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam semangat dan sukses untuk kita semuanya. Salam dari Genta Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.